merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Red-Taylor. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan Taylor diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Salah satu pertanyaannya yaitu tujuan pendidikan apa yang harus dicapai oleh sekolah. Yang kedua, model administratif. Pengembangan model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau staff line. Artinya, pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat tinggi, pembuat kebijakan dan keputusan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini kebalikan dari model administratif. Model grassroots merupakan pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini dimulai atau diawali dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Yang keempat, model demonstrasi. Pengembangan model ini biasanya diprakarsai oleh pihak Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh kelompok guru dalam rangka inovasi dan perbaikan suatu kurikulum. Yang kelima, model Miller-Seller. Model pengembangan kurikulum Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangan, klarifikasi orientasi kurikulum, pengembangan tujuan, identifikasi model mengajar, dan implementasi. Yang keenam, model Taba. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. Yang ketujuh, model Buchem. Menurut Buchem, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua, prinsip relevansi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Yang kelima, prinsip berkesinambungan. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Dan yang terakhir, prinsip mutu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam satu kali tatap muka. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai alat atau sarana, bukan tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh, sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 4. Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Landasan pengembangan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis.
Model pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan aliran humanisme yang lebih melihat siswa dari keunikan, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam model pembelajaran tematik, landasan psikologi yang banyak digunakan berkaitan dengan psikologi perkembangan siswa dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan normatif dan praktis. Landasan normatif menghendaki bahwa pembelajaran tematik hendaknya dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh tinjauan pembelajaran. Sedangkan landasan praktis mengharapkan pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi praktis yang berpengaruh pada kemungkinan pelaksanaannya mencapai hasil yang optimal. Implikasi pembelajaran tematik di SD. Yang pertama, implikasi bagi guru. Dalam pembelajaran tematik memerlukan guru yang lebih kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran, juga dalam hal pemilihan kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Dilihat dari aspek siswa, pembelajaran tematik memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, implikasi bagi sarana dan prasarana. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruang. Dalam pembelajaran tematik, perlu untuk melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Kelebihan model pembelajaran tematik. Menurut Kunandar, model pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang keenam, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang ketujuh, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Kelemahan pembelajaran tematik. Yang menjadi kelemahan dalam model pembelajaran tematik tersebut adalah apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya, seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata pelajaran. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.